Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 10 IPS 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pasar modal. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya Rizka Agustina Zandian Nirpataka, nomor absen 29. Nama saya Istika Novitandari, nomor absen 16. Jadi, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan penjualan efek. Dalam hal ini, efek yang dimaksud adalah sekuritas atau surat-surat berharga. Lebih jelasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal memiliki fungsi dan peran. Fungsi pasar modal yang pertama sebagai sumber penghimpun dana, yang kedua sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal, dan sebagai pendorong perkembangan investasi. Peran pasar modal. Pasar modal berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan sebagai wahana investasi masyarakat. Pasar modal memiliki beberapa lembaga penunjang, diantaranya yang pertama, penjamin emisi efek atau underwriter, yaitu perusahaan yang menjamin dan membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang kedua, perantara perdagangan efek, broker atau pialang, yaitu yang memberi informasi tentang emiten kepada investor dan penjual efek yang ditawarkan kepada investor. Yang ketiga, perusahaan surat berharga atau securities company, yaitu perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang sekuritas. 4. Pedagang efek atau dealer, yaitu orang yang akan membeli dan menjual sekuritas di akun mereka. Yang kelima, perusahaan penilaian, yaitu perusahaan yang menawarkan jasa penilaian atas harta atau aktiva perorangan atau perusahaan. Yang keenam, yaitu penanggung atau guarantor, yaitu lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. 7. Ada wali amanat atau trustee, yaitu lembaga yang diperlukan jika perusahaan menerbitkan efek berupa obligasi. Yang kedelapan, ada akuntan publik, yaitu pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Lalu yang kesembilan, ada notaris, yaitu pihak yang mengesahkan anggaran atau dana dari pelaku ekonomi pasar. Yang kesepuluh, konsultan hukum, yaitu pihak yang melakukan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum. Yang ke-11 ada Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melakukan pengadministrasian, pencatatan, dan pembayaran dividen. Yang ke-12 ada Pemeringkat Efek, yaitu lembaga yang menerbitkan peringkat bagi penerbitan surat utang. Yang ke-13 ada Manajer Investasi, yaitu pihak yang secara profesional mengelola dana nasabah dalam berbagai bentuk instrumen investasi. Memiliki instrumen atau produk yang terdiri dari 1. Saham. Ada saham, yaitu tanda penyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perorangan tertentu. Saham memiliki keuntungan yang bernama dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, sementara capital gain artinya nilai jual lebih tinggi daripada nilai beli saham. Saham dalam kemampuan hak tagih dibagi menjadi 2, yaitu 1. Saham biasa atau common stock, 2. Saham preferred atau preferred stock. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat pengakuan hutang dari perusahaan dengan kesanggupan mengembalikan pokok hutang dan bunganya dalam waktu yang ditentukan. Obligasi juga memiliki capital gain. Sementara itu, obligasi juga memiliki resiko gagal bayar atau default dan capital loss, di mana perusahaan gagal membayar biaya yang telah ditentukan atau dijanjikan. 3 adalah derivatif. Derivatif adalah efek turunan dari instrumen efek lain yang disebut juga dengan underlying. Jenis derivatif di Indonesia ada 3, yaitu reksadana atau mutual fund, bukti right, dan waran. Presentasi yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.